Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Roy Suryo dan juga Rismond sepertinya mulai ketar-ketir, ketakutan, bahkan gemetaran, teman-teman, ketika melihat Pak Jokowi bersama dengan teman-teman kuliahnya dari Fakultas UGM tahun 80 melaksanakan reuni di Fakultas Kehutanan UGM kemarin. Bahkan Rismond mengatakan, nggak usahlah reuni-reuni, tinggal tunjukkan aja ijazahnya. Waduh, waduh, waduh. Dan Roy Suryo juga mengatakan hal yang mungkin mirip-mirip. Katanya reuni dari Pak Jokowi ini ditertawakan oleh alumni-alumni UGM. Kasihan banget orang-orang ini ya, sedang berusaha mendiskreditkan reuni dari Pak Jokowi. Padahal ini adalah ancaman bagi mereka. Dan selain itu teman-teman, Rismond lagi-lagi berkunjung ke perpustakaan UGM untuk mencari bukti-bukti kepalsuan dari skripsi Pak Jokowi. Tapi sayangnya ketika Rismond memeriksa skripsi tahun 85 di UGM di perpustakaan, ternyata dia menemukan fakta bahwa skripsi itu mirip banget dengan punya Pak Jokowi. Fontnya mirip, dan ada tanda tangan yang kosong, dan lain sebagainya. Ya ini kan membuat Rismond semakin yakin bahwa dirinya akan masuk penjara, teman-teman. Dan terakhir, ini ada analisis dari seorang Sekjen Pradi Bersatu mengenai gerakan para gerombolan pembenci, yakni kelompok-kelompok Roy Suryo CS yang menggeruduk rumah Pak Jokowi. Dan diduga mereka ingin membakar quote-on-quote rumah Pak Jokowi. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Hari ini kayaknya ada reuni di Fakultas Kehutanan UGM. Panik. Ada orang yang curhat, ya, yang curhat itu Pak Jokowi kok curhat. Daripada curhat sana sini, baik tunjukkan aja ya ijazah yang dipakainya untuk calon presiden 2014 dan 2019. Itu kan selalu saya bilang itu hak konstitusional rakyat. Konstitusi apaan? Untuk melihat ijazahmu, Pak Jokowi. Ketar-ketir kau kan? Hah? Ijazah Pak Jokowi itu sudah disita Polda Metro, penyidik, tunggu aja di pengadilan. Kalau ditunjukkan pingsan-pingsan kau nanti, Rismond. Wih, 2 kali ijazah itu dipakai untuk calon presiden, wih. Terus kenapa? Ya, kalau nggak dipakai mungkin dia jualan mebel ya nggak apa-apa. Ini dipakai untuk presiden loh. Mulai stres. Kacau ini negara ini. Mulai 2 stres. kali dipakai calon presiden. Kacau. Masih aja curhat di UGM. Kacau. Kau nanti yang kacau, Rismond. Tunggu aja nasib kau. Kalau 2 kali Pak Jokowi itu ya menggunakan ijazahnya untuk capres dan lolos, coba kau gugat tuh KPU. Gugat tuh kau negara ini yang meloloskan ijazah palsu Pak Jokowi. Gugat kau sana. Karena sebentar lagi kau ini masuk bui, Rismond. Tenang aja, Rismond. Ini nikmati berkumpul bersama keluarga, bersama istri, makan enak. Nikmati dulu, Rismond. Nanti kalau kau masuk bui, wah nggak bisa lagi, Rismond. Acara hari ini yang diselenggarakan pun di Jogja ya, reuni dadakan yang sangat lucu itu juga menunjukkan kekhawatiran luar biasa, dan dia sangat kelihatan sekali post-war syndrome dan menjadi bahan tertawaan. Itu menjadi bahan tertawaan loh di semua grup UGM ya gitu. Jadi reunian itu jadi bahan tertawaan. Jadi kan telah makin menunjukkan kelasnya ini. Jokowi harusnya bisa selesai. Lo coba lihat mukanya, dengan bagus. Udah ini panik. ke Prabon ini jadi Petruk lagi gitu loh. Jadi konyol malahan. Konyol. Coba kalian lihat muka si Roy Suryo tadi. Udah mulai panik teman-teman. Udah mulai stres dia. Detik-detik Rismond menemukan skripsi angkatan tahun 85, tetapi dia diam 1000 bahasa, karena yang dia lihat ternyata sama persis seperti punya Pak Jokowi. Istrinya ketahui. Tidak ada tanda tangan dosen pemuji, logo UGM sudah menggunakan Time New Roman. Di sini kelihatan sekali bahwa dia tidak sedang mencari kebenaran, tetapi sedang mencari pembenaran. Ayo kita lihat video ini sekali lagi. Di sini Rismond menyuruh mencari skripsi yang lain yang angkatan tahun 85, karena dia tahu skripsi yang dia pegang sama persis seperti punya Pak Jokowi. Dasar peneliti abal-abal, yang dia blow up hanya skripsi yang lengkap.
Cie, Rismon, Itu, Pak. cie. 85. Oh ya, ini 85. Cie, istrinya Rismon udah tepuk tangan, cie. Kaget dia kan, kaget dia. Sini juga. 85 lagi nggak ada, coba cari. 85 lagi coba 85 cari. yang lagi. Di atasnya. Aduh, Rismon nanti mencret kok di pengadilan Rismon. Mencret. Cuman ini kan yang masih bisa kita selamatkan dulu lebih. Karena lokasinya udah nggak Di sini Rismon diam 1000 bahasa. Ternyata skripsi tahun 85 dari Fakultas Hukum sama persis seperti punya Pak Jokowi. Tidak ada tanda tangan dosen penguji. Dan logo UGM sudah menggunakan Time New Roman. Fontnya teman-teman ya. Ada tahun 85 Pusing dia. Pusing kau Rismon. Pusing kau Rismon. Sin ketik juga. Cari coba yang lain. Jangan ada. Pusing sih Rismon Pada kan. saat mereka melakukan pengerudukan atau demo lah di depan rumah Pak Jokowi, saya banyak dapat cerita yang agak seram-seram juga sebenarnya niat mereka itu. Misalnya diam-diam ternyata mereka itu benar-benar niatnya sebenarnya bukan untuk menemui Pak Jokowi, ya kan, untuk meminta atau membujuk Pak Jokowi untuk melihatkan ijazah, tetapi beredar di WAG gitu ya, bahwa mereka sebenarnya ingin sampai membakar rumah segala macam. Nah, kira-kira itu tergambar nggak tadi Bang Adi? Kalau menurut saya itu ada pada pemeriksaan Solo. Oh. Ada pemeriksaan Solo. Jadi di Solo itu tetangga, masyarakat daerah sekitar itu diperiksa, Bang. Berarti penyidik nanya ke seluruh masyarakat? Iya, masyarakat sana. Jadi gini, 160 selalu dikatakan bahwa harus ada efek. Yang nyata kan, di 28 itu pun sama. Gitu. Bahwa tidak hanya sosial media tapi nyata. Nah pertanyaannya gampang sekali Bang sebenarnya. Kalau kita mau menelisik lebih jauh ke dalam, bahwa kemudian sederhana pembuktiannya. Bahwa saya datang ke tempat abang, tetapi saya tidak datang dengan secara baik-baik kalau seperti itu. Oh tunjukin dong. Nggak seperti itu. Nggak teriak-teriak. Bakar. Gantung Jokowi. Kan itu kan? Betul, Dan betul. Itu ada Bang. Ini saya buka, ada salah satu alat bukti ada. Gantung Jokowi. Bakar Jokowi ada itu. Jadi itu bukan isu itu Bang. Oh. Itu nyata ada videonya. Artinya pada saat mereka datang ke rumah Pak Jokowi itu setelah mereka ke UGM kan habis Intimidasi. itu kan ke rumah Pak Jokowi. Kalau pada saat itu di rumah Pak Jokowi security-nya juga lemah, bisa jadi mereka masuk dan bisa bahaya, membakar Bang. rumah berarti ya. Bahaya Bang. Saya ingat videonya Rizal Fadilah ketika di ballroom hotel. Gantung! Adili! Nah itu kan, itu ucapan Rizal Fadilah teman-teman. Kalau yang bakar ini saya belum dapat videonya. Tapi katanya sudah dapat polisi videonya kan yang bakar rumah Jokowi itu. Waduh ini ngeri-ngeri juga ini. Ini kan ya betul-betul menimbulkan apa ya, pertikaian di tengah masyarakat teman-teman. Bahaya Bang. Itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu bukan datang baik-baik itu Bang. Itu bukan datang baik-baik. Kenapa menggunakan perempuan di sini campuran ya? Lebih banyak perempuan dilakukan karena yang paling gampang untuk disiasati itu adalah perempuan, yang paling gampang dihasut sebenarnya. Untuk melakukan hal-hal karena memanfaatkan kelemahan seorang perempuan ini settingan Bang. Kalau analogi kriminolog itu, siapa sih yang paling mudah dipengaruhi dan paling tidak disangka untuk melakukan hal-hal yang tanda kutip gitu. Nah, itu bisa perempuan Bang. Yang didorong, teriak-teriak, kemudian melakukan anarkis pun mungkin dipertimbangkan, pegang aja kalau perempuan, jangan dibiarin. Kan ini analogi kriminolog. Tetapi itu kan ada alat pemikirnya di belakang untuk menyeting itu Bang. Jadi nggak semua perempuan juga. Nah ada laki-laki juga yang kita lihat. Nah inilah. Nah nanti berbagi peran itu Bang. Ada buktinya nggak Bang Ade yang ditemukan atau yang sudah diperoleh oleh penyidik bahwa memang niat untuk membakar rumah Pak Jokowi pada saat mereka ke rumah itu memang apakah sifatnya on the spot aja karena rasa emosi atau memang sudah ada rencana yang ditemukan oleh penyidik? Bang, ada rencana sebelumnya nih, ada dari percakapan Ya, si A, si B gitu loh. Ya, Ya kan? maksud Abang saya ngerti bahwa
ada nggak barang-barang Iya. barbuk seperti bom molotov atau hal-hal yang bisa Yang memang dibuat untuk mencelakai atau rumah Pak digunakan. Jokowi. Iya. Itu sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi seperti itu. Namun pemeriksaan tetangga yang kurang nyaman, ya, yang tidak merasa nyaman pada saat mereka ada di situ itu kan juga dilakukan pemeriksaan di Solo gitu. Nah ini perbuatan nyata intimidate. Jadi gini bang, saya datang ke tempat abang meminta abang menunjukkan ijazah. Saya bukan lembaga hukum, saya bukan pengadilan, saya juga bukan polisi. Terus saya mengintimidasi abang. Ini tahu nggak? Ini intimidasi loh bang. Secara psikologi adalah kekerasan psikolog ini. Kekerasan itu ada psikolog. berbagai macam bang. Wow, ternyata ya kan. Ada yang mau membakar rumah Pak Jokowi, teman-teman. Ini ngeri-ngeri banget ini. Pantas saja waktu itu ya pas pampres semuanya siap gitu ya kan. Pak Windra itu menggunakan seragam lengkap, maksudnya atribut lengkap, pakai apa? Body vest, pakai bawa senjata juga. Ya sampai-sampai waktu itu si Kurnia minta foto sama Pak Windra ya kan. Dan memang wah ini ancamannya luar biasa. Karena memang mereka kalau mau melihat ijazah Pak Jokowi kan tidak perlu berbondong-bondong kemarin ke Solo. Cukup 5 atau 10 orang lah paling banyak. 10 orang lah mungkin kita lihat 10 orang. Nah ini kan satu bus dia. Satu bus lebih loh. Nah ini mau ngapain dia menggeruduk-geruduk begitu? Mau menangkut-nangkuti Pak Jokowi? Mau mengancam-ancam Pak Jokowi? Hah? Mau apa? Kalau cuma mau melihat ijazahnya cukup 10 orang. Nggak perlu rame-ramai. Kalau Anda rame-rame kayak kemarin itu kemudian terjadi bentrok, ini kan bentroknya bisa besar, nggak bisa dihindarkan. Karena Anda sendiri niatnya sudah jelek ke rumah Pak Jokowi, udah jelek, udah jahat lah pokoknya kalau kita bilang teman-teman. Bapak Widodo itu diwisuda pada tanggal 19 November 1985. Terus Bersama dengan 14 teman-temannya seangkatan. termasuk Bapak. Angkatan 1980. Kalau ada 14 yang diwisudakan sama Pak Joko Widodo, termasuk Pak Joko Widodo. Nomor 1 Pak Joko Widodo. Nomor 2 Samanudin Barodito. Andi Pramaria, terus Johan Utama Perbatasari, terus Sri Hardono, Toto Suripto, Iwayan Dharma, terus Hari Mulyono, Widi Nugroho, terus Pronojiwo, Sigit Sarjuning Tias. Ceweknya ada 3, Evi, Yulia Setiawani, terus yang kedua Sri Isningsih, yang ketiga Sri Murtiningsih. Jadi 14 itu termasuk Pak Jokowi. Termasuk Bapak juga. Termasuk saya Pronojiwo. Oh iya. Pak mungkin ada ini cerita Pak Pronojiwo. Waktu wisuda Pak Jokowi itu seperti apa? Ada cerita-cerita mungkin pas wisuda seperti apa? Kita sering guyon ya, hanya teman, guyon-guyon aja. Mungkin ada nostalgia apa Pak? Mungkin Bapak Nostalgia, ya bah. yang paling berkesan, paling Iya, karena Pak Joko Widodo itu sering gurau ya, sering bercanda. Jadi banyak kesan-kesan sama Pak Joko Widodo. Yang bareng dengan wisudanya itu ada nggak? Bareng. Sehingga bisa udah saya sampaikan ke sini, bisa minta. Artinya bisa dipastikan bahwa ada wisuda berarti ijazah kemudian asli. Oh iya, nerimanya bareng-bareng sama saya. Oh, nerimanya bareng-bareng. Bapak lihat sendiri ya? Iya, jelas. Orang bareng-bareng, nerimanya jasa bareng-bareng. Kemudian saling menunjukkan gitu nggak Pak? pernah kita press conference tahun 2022 itu 21 Oktober kan press conference ya. Itu mungkin semua tahu ya. Itu ada 23 media itu. Baik elektronik, media TV, kemudian media tulis. Itu semua udah sampaikan itu foto Joko Widodo itu, foto ijazahnya. Tapi mungkin karena itu yang sebenarnya nggak tertarik. Orang-orang seneng yang gosip ya. Gosip-gosip Pak. betul. Berita itu yang hoax lebih seneng daripada Belakangan soal sempat muncul bahwa dugaan ini sarjana muda itu benar? nggak ada sebenarnya.
Jadi memang nggak tahu saya dulu ya programnya itu sarjana muda bagaimana. Tapi kalau Pak Jokowi lulus S1. S1 mana? Oke. Nama lengkap apa tadi Pak? Pak Frono? Frono Jiwo. Oke, siap. Ya. Nah, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan bagaimana teman-teman? Wajah-wajah Roy Suryo, wajah Rismon yang mulai pucat, yang mulai tegang, yang mulai stres karena melihat Pak Jokowi reuni kemarin bersama teman-temannya. Rismon mengatakan tinggal tunjukkan aja Pak ijazahnya. 2 kali dipakai pilpres loh. Ternyata pengakuan dari teman Pak Jokowi itu sudah ditunjukkan di tahun 2021 atau 2022 gitu tadi. Saya lupa teman-teman. Dan ditunjukkan dan disamakan dengan ijazah-ijazah teman-temannya. Sudah. Tapi ya kata Pak Pronojiwo tadi, ya orang lebih suka hoax, orang lebih suka yang tidak benar gitu. Orang lebih suka informasi-informasi negatif terkait dengan Pak Jokowi. Makanya ya ijazah di tahun 2020-2021 itu ya mereka tidak tahu teman-teman. Dan itulah yang asli yang ditunjukkan oleh teman-teman Pak Jokowi waktu itu. Dan Rismon tunjukkan aja. Udah Rismon, di pengadilan nanti ditunjukkan. Nanti kalau di pengadilan ditunjukkan dan berapa puluh orang tadi tuh yang reuni di teman-teman Pak Jokowi. Kalau mereka semua datang membawa ijazahnya tahun 85 Fakultas Kehutanan, ditunjukkan dan sama dengan punya Pak Jokowi, wah stres kalian. Stres kalian. Udah dipermalukan, ahli omon-omon, ahli nggak jelas, saintis nggak jelas. Wah, hancurlah karir kau semuanya. Apalagi sekarang mereka kan pengangguran, gak ada kerjaan. Jadi kerjaan mereka ya mengusik-usik keluarga Pak Jokowi sambil dibayar. Aduh, Roy Suryo. Dia berusaha untuk mendiskreditkan gerakan-gerakan reuni alumni Fakultas Kehutanan tahun 80, teman-teman. Mengatakan bahwa ditertawakan di grup-grup alumni dan segala macam. Aduh, kasihan banget Roy Suryo. Udahlah. Dan gimana Rismon? Gimana? Apakah Anda sudah menemukan skripsi tahun 85 yang beda dengan Pak Jokowi? Apakah Anda sudah menemukan yang tidak ada tanda tangannya? Karena tadi yang Anda temukan itu skripsi tahun 85 di perpustakaan UGM itu mirip dengan punya Pak Jokowi, makanya Anda tidak komentarin. Padahal istri Anda udah senang tuh tepuk tangan, "Ye, dapat 85." Tapi kok isinya sama dengan punya Pak Jokowi? Kasihan banget si Rismon, nggak nemuin apa-apa di ini kan di perpustakaan. Aduh, berharap dapat bukti baru buat ngelapor, buat menguatkan argumen. Malah dapat skripsi tahun 85 yang mirip dengan Pak Jokowi. Fontnya sama. Aduh, Rismon udahlah. Dan tadi Sekjen Pradi Bersatu sudah mengatakan bahwa ya, dan juga Pak Budius mengatakan ya di grup-grup WA itu katanya ada yang mau menggeruduk, mau membakar, mau menghancurkan Pak Jokowi. Ya ternyata memang niat mereka untuk datang ke rumah Pak Jokowi untuk bikin kacau, untuk bikin ribut, bukan untuk mencari kebenaran. Bukan teman-teman, gantung. Nah itu si Rizal Padilla tuh di ballroom tuh, dia tuh sampai yel-yel gantung. Nah itu Rizal Padilla, buktinya pasti udah dipegang polisi, udah nggak mungkin enggak. Itu videonya tersebar kemana-mana teman-teman. Saya juga sudah pernah mereaction videonya Rizal Padilla itu yang katanya gantung ya. Nanti Anda mau masuk bui, Anda yang digantung sama tahanan. Aduh, Rizal Padilla kasihan juga orang-orang ini ya, udah tua tapi kelakuannya kayak anak kecil gitu. Otaknya makin mengkerut gitu. Gampang dibodoh-bodohi, gampang dipengaruhi, gampang menyerap propaganda, gampang menyerap berita-berita bohong. Makanya coba kalian perhatikan teman-teman. Di setiap konferensi pers, di setiap acara-acara panggung, orasi, di setiap acara-acara di aula-aula yang ada mic-micnya itu, coba kalian perhatikan pesertanya. Nggak ada anak muda, semuanya orang tua. Karena memang cuma orang-orang tua yang gampang dipengaruhi. Anak muda ini rasional berpikirnya, masih normal kalau berpikir, masih bisa menganalisis mana benar mana salah. Nah yang bergerak ini bersama mereka ya orang-orang tua, nggak ada anak muda. Karena anak muda Indonesia itu cerdas teman-teman. Nggak ada yang mudah dipengaruhi seperti orang-orang tua yang suka orasi-orasi itu di panggung-panggung kosong itu ya kan, yang sudah nggak ada kerjaan-kerjaan itu, nggak ada project-project. Nah itulah mereka teman-teman. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.